Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto SOS MSI. Saya merupakan salah satu dosen yang mengajar di jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 jurusan Administrasi Negara di STIA Satya Negara Palembang dan S2 saya Magister Administrasi Publik di Universitas Sahyakirti Palembang. Pemaparan video ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2024. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu terapan, pohon ilmu sosial, urusan publik, cabang ilmu administrasi publik. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah: pertama, strategi penggalian potensi daerah, administrasi perbekalan, kehumasan dan protokoler, presentasi, manajemen lingkungan, dan ajas-ajas manajemen. Hal-hal yang akan saya paparkan dalam PDD UKT PT pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut. 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Kemampuan yang diharapkan. 3. Materi pembelajaran. 4. Bentuk pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. 6. Sistem penilaian. 7. Video rekaman. 8. Penutup. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi Penggalian Potensi Daerah dengan bobot 3 SKS. Dalam proses pengajaran saya akan menerapkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Strategi Penggalian Potensi Daerah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa Prodi D4 Administrasi Negara, yang berfungsi memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep otonomi daerah dan pengelolaan potensi daerah, serta pemahaman tentang bagaimana daerah dalam konteks otonomi daerah mampu mengelola dan memanfaatkan keseluruhan potensi yang dapat digunakan untuk membangun daerah. Kedua, kemampuan yang diharapkan. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Strategi Penggalian Potensi Daerah, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman tentang substansi pentingnya otonomi daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kedua, mahasiswa memiliki pemahaman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dikelola untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep yang ideal dan pendekatan pembangunan dalam pemerintahan yang desentralistik, serta bagaimana pembangunan dapat dicapai dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Selanjutnya, bagaimana mahasiswa nantinya akan memiliki pemahaman tentang posisi pemerintah dalam pembangunan dan bagaimana pembangunan yang dicapai dapat menjamin pemerataan ataupun tidak mengancam keberadaan masyarakat luas. Selanjutnya, mahasiswa memiliki kemampuan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Terakhir, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi peluang daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yaitu di dalam mata kuliah Strategi Pengelolaan Potensi Daerah, yang pertama adalah otonomi daerah secara konseptual, kedua good governance dan potensi daerah, tiga perencanaan dan strategi pembangunan daerah, empat identifikasi potensi daerah, membangun daerah melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Keempat, bentuk dan mode pembelajaran. Bentuk dan mode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Strategi Penggalian Potensi Daerah yaitu melalui teori dan praktek. Kelima, metode pembelajaran. Untuk pembelajaran teori menggunakan case method atau studi kasus, di mana mahasiswa diberikan stimulus berupa kasus yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya mahasiswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut, yaitu dengan menganalisis terkait bagaimana pengelolaan potensi daerah. Untuk praktek menggunakan project based learning, yaitu di mana mahasiswa diberikan tugas berupa analisis potensi tiap-tiap daerah yang ada di Kalimantan Barat dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta bagaimana memberikan strategi terhadap pengelolaan setiap potensi yang ada. Setelah itu akan dipaparkan bersama mahasiswa yang lainnya dan dijadikan bahan diskusi bersama. Dosen juga akan menyiapkan job sheet sebagai kertas kerja mahasiswa. Keenam, sistem penilaian mata kuliah.
Sistem penilaian saya mengacu kepada peraturan akademik dari Politeknik Negeri Pontianak yang terdiri dari pertama aktivitas dan kehadiran sebanyak 10%, lalu tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan terakhir yang keempat adalah ujian semester yang porsinya lebih besar yaitu 40%. Ketujuh, video rekaman pembelajaran. Baik, berikut ini adalah video pemaparan mata kuliah strategi penggalian potensi daerah di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku hari ini. Siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke, hari ini ketemu Bapak lagi ya. Kita di mata kuliah strategi penggalian potensi daerah ya. Ini kita pertemuan ketiga ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait otonomi daerah ya, 2 kali pertemuan. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga yang akan membahas terkait good governance dan potensi daerah. Tapi sebelum kita masuk ke perkuliahan, Bapak mau absen dulu, ya gitu. Ajeng, Ramayanti, Caroline, Dea. Oke, hari ini semua hadir ya? Belum semangat nih kayaknya ya. Kita perlu ice breaking dulu lah ya, sedikit ya gitu ya. Biar mancing semangat kita semua ya gitu ya. Kalau misalnya ini ngikutin instruksi Bapak ya gitu ya. Kalau Bapak bilang polnet, kalian harus bilang biasa. Oke, kalau Bapak bilang AB, kalian oke, kita coba ya. Polnet, mantap. AB, bravo. Oke, udah semangat ya hari ini. Oke, nah ya, hari ini kita akan memasuki materinya ya gitu ya. Kita akan membahas terkait good governance dan potensi daerah. Tetapi sebelum kita masuk ya gitu ya ke materi lebih lanjut terkait good governance dan potensi daerah, Bapak mau merefleksi dulu materi yang kemarin ya. Masih pada ingat nggak materi yang kemarin? Bapak pengen bertanya dulu ya ke kalian, siapa ya? Bapak lihat dulu. Ria aja. Ria, kemarin kita sudah mempelajari materi terkait otonomi daerah. Ya, di sana ada beberapa ajas otonomi daerah. Ada yang namanya desentralisasi, dekonstruksi, dan tugas pembantuan. Yang Bapak mau tanyakan ya gitu, apa sih desentralisasi? Silakan, Ria. Oke, jadi benar ya gitu ya apa yang disampaikan oleh Ria. Jadi desentralisasi itu adalah ya pelimpahan wewenang ya secara keseluruhan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Artinya ya anak-anakku semuanya, daerah itu diberikan wewenang ya untuk ngatur, untuk ngelola pemerintahannya sendiri ya. Pemerintah pusat itu hanya mengawasi. Dan berkaitan dengan materi kita good governance dan potensi daerah itu berkaitan dengan ada 3 komponen. Ada 3 aktor yang akan bermain ya untuk memainkan peran good governance di situ. Good governance itu ada 3 aktor ya. Yang pertama itu pemerintahnya sendiri ya, atau government-nya. Lalu ada swasta dan ada masyarakat. 3-tiganya ini memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain. Kita bisa lihat 3 komponennya ini ya. Oke. Ya, ada pemerintah, ada rakyat, dan ada sektor swasta. Ketiganya ini saling berkaitan. Inilah merupakan aktor yang akan bermain di dalam good governance. Dan good governance itu sangat diperlukan
untuk mengelola potensi daerah. Jadi prinsip-prinsip good governance ini harus dimiliki oleh 3 komponen ini, ya, sehingga good governance itu bisa mendukung ya penggalian potensi daerah yang ada. Oke, kita lihat masing-masing komponen ini ya, mereka punya peran masing-masing ya. Di sini pemerintah bisa dilihat di PPT-nya ya, gitu di depan. Pemerintah berfungsi membuat kebijakan. Bagaimana dia membuat kebijakan, lalu juga bagaimana dia mengendalikan dan melakukan pengawasan. Selanjutnya swasta. Swasta di sini dia berperan untuk bagaimana dia menggerakkan aktivitas ekonomi. Lalu rakyat merupakan objek dan subjek yang berperan serta dalam sektor swasta dan pemerintah. Jadi rakyat dia yang berperan ya di sektor swasta dan sektor pemerintah. Ya, nah ya. Nah, kita udah bercerita nih gitu ya, komponen-komponen yang bergerak atau yang terlibat di dalam good governance. Tapi kita belum memaknai apa itu good governance ya. Good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, ingat ya nak ya, good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, perkenalkan dulu namanya. Baik, perkenalkan nama saya Egy Rizaldi. Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai good governance, bahwa good governance itu tata kelola pemerintahan yang baik. Apa bedanya good governance dengan good government, Pak? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik, kita berikan applause dulu dong untuk Egy ya, gitu ya. Oke, nah ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Good governance, tadi Bapak udah menjelaskan bahwasannya good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pertanyaan tadi, apa sih good governance? Apa perbedaan antara good governance dan good governance? Kalau good governance itu tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan good governance itu adalah pemerintahan yang baik. Jadi usernya, pemerintahnya, ya, oke? Lebih ke arah pegawai pemerintahannya yang baik, yang memiliki karakter yang baik. Seperti itu ya nak ya, oke? Dan ketika good governance ini diimplementasikan, diterapkan, itu nggak jalan kalau nggak ada good governance, ya gitu ya. Karena komponen di dalam good governance itu ada pemerintah, ada sektor swasta, dan ada masyarakat atau rakyat yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai good governance ya, ada beberapa prinsip yang harus ya nak ya dijalankan, ya gitu ya. Ini menurut UNDP, ya nak ya gitu ya. Jadi pertama partisipasi, ya gitu ya. Pertama partisipasi. Jadi prinsip yang harus dijalankan ya dalam good governance itu adalah yang pertama partisipasi. Artinya warga itu dilibatkan nak. Ya gitu ya. Jadi ketiga komponen itu semuanya dilibatkan di dalam proses pemerintahan, terutama dalam pengelolaan potensi daerah. Ya gitu ya nak ya. Lalu selanjutnya adalah penegakan hukum. Ya gitu ya. Artinya ketika partisipasi masyarakat itu dijalankan dan prosesnya perlu yang namanya regulasi, perlu yang namanya penegakan hukum. Jadi kebijakan ya atau satu program tanpa didasari regulasi yang tepat, regulasi yang dijalankan dengan baik tidak akan berjalan. Ya, seperti itu ya nak ya. Next. Transparansi. Ya nak ya. Jadi keterbukaan. Ya. Jadi apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi nantinya ketika potensi itu sudah dikembangkan ya. Potensi itu memberikan manfaat seperti apa buat masyarakat, lalu faktor penghambat dan pendukungnya gitu ya, harus terbuka. Harus ketiga komponen itu tadi ya, pemerintah, masyarakat, dan swasta ya harus tahu. Ya nak ya, gitu ya. Sampai di sini ada yang menanyakan? Belum? Oke. Selanjutnya responsif. Ya. Ketika ada persoalan-persoalan, ya nak ya,
gitu ya, yang ada di masyarakat, pemerintah itu harus respon, harus cepat tanggap, ya. Lalu selanjutnya adalah keadilan. Ya, jadi ketika dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan potensi daerah itu, ya, harus memberikan keadilan, ya. Harus memperlakukan, harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sama, ya, tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya adalah efektif dan efisien. Yaitu tadi, kalau efektif itu artinya tepat sasaran, ya nak ya. Efisien itu artinya tidak boros, ya gitu ya. Jadi tidak dihambur-hamburkan. Ya, nah ya, jadi tepat sasaran, efektif dan efisien. Artinya selanjutnya kita ke akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi apa yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, visi strategis. Ya, gitu ya. Visi itu artinya terkait pandangan-pandangan, ya gitu ya, terkait pandangan-pandangan, ya, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang, ya gitu ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut, ya, akan digunakan di dalam pengelolaan potensi daerah. Ada yang paham potensi itu apa? Potensi itu adalah sesuatu yang dimiliki, ya gitu ya, karena kita berkaitan dengan daerah, jadi sesuatu yang dimiliki oleh daerah yang dapat dikembangkan. Oke, nah ya, jadi potensi itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh daerah, ya, yang dapat dikembangkan untuk, ya, pembangunan daerah. Oke, nah ya. Nah, untuk mengelola potensi daerah itu, maka diperlukan yang namanya prinsip-prinsip good governance yang sudah kita pelajari tadi. Ya, begitu ya. Jika prinsip-prinsip itu tidak diterapkan dengan baik, ya nak ya, gitu ya. Jika prinsip-prinsip itu tidak diimplementasikan dengan sempurna, ya gitu ya nak ya, maka penggalian potensi daerah itu tidak memberikan manfaat yang maksimal. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya ke sesi diskusi. Kemarin berakhirnya pertemuan kedua, Bapak sudah memberikan tugas ya terkait, Bapak minta kalian mengobservasi ya potensi daerah masing-masing ya. Kemarin dibagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok ya gitu ya. Dan silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, 3-3 ya, silakan. Oke, silakan kelompoknya. Dan ini dulu per kelompoknya nyatu dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bagi 4 kelompok ya kemarin ya, gitu ya. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Kelompok Egi dulu ya yang maju. Silakan Egi, kelompoknya maju menyampaikan hasil observasi terkait potensi daerah yang sudah ditemukan di daerahnya. Maju semua lah ya kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami mengenai potensi daerah yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Al-Mubarak. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, kami mengambil potensi daerah yang berada di Kota Singkawang. Yang mana potensi daerah yang berada di Kota Singkawang itu salah satunya adalah potensi pariwisata. Nah, potensi yang ada di Kota Singkawang mengenai pariwisata ini cukup besar karena adanya sumber daya alam yang berlimpah di Kota Singkawang hingga banyak sekali pariwisata yang dapat meningkatkan sektor ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kota Singkawang. Selain itu, peran dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta itu juga ikut terlibat dalam pemanfaatan potensi daerah yang ada di Kota Singkawang. Salah satunya potensi daerah
pariwisata yang ada, yaitu potensi daerah Batu Belimbing. Nah, Batu Belimbing ini merupakan salah satu wisata yang dikelola oleh masyarakat yang ada di daerah Nyarukop, yaitu Singkawang Timur, di mana potensi daerah itu dikelola dengan baik oleh pemerintah dan juga sektor swasta. Tetapi ada beberapa hal yang sekiranya perlu perhatian khusus dari pemerintah dan juga sektor swasta guna mengembangkan potensi daerah yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, makasih kelompok Rizky, Ria ya, sama Febri ya gitu ya. Presentasi yang sangat menarik ya nak ya. Tadi kelompok Rizky dia menyampaikan bahwasannya potensi daerah yang dimiliki Kota Singkawang yang menjadi potensi utamanya adalah pariwisata ya, berdasarkan observasi mereka gitu ya. Salah satu potensi wilayah yang ada atau objek wisata yang ada itu adalah Pantai Belimbing ya gitu ya. Dengan adanya Pantai Belimbing ini, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh mereka, memberikan manfaat ya, buat masyarakat di Kota Singkawang, seperti itu ya nak ya gitu ya. Tentunya potensi itu ketika sudah memberikan manfaat perlu dikelola ya, perlu dikembangkan dengan baik ya nak ya gitu ya. Perlu dikembangkan dengan baik sehingga nantinya seperti yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan sumbangsi ya buat pembangunan daerah ya nak ya gitu ya, sehingga nantinya memberikan kesejahteraan buat masyarakat sekitar, seperti itu ya nak ya gitu ya. Kalau kita kaitkan ya, bisa lihat di sini ya nak ya gitu ya, ketika potensi daerah itu dikembangkan ya gitu ya, berkaitan dengan materi kita good governance ya gitu ya. Jadi potensi yang ada tadi di Kota Singkawang akan bisa memberikan efek ya buat pemerintah daerah, provinsi maupun negara ya, dan buat masyarakat serta swasta tentunya ya gitu ya. Ketika itu diterapkan dengan menerapkan good governance. Lalu jika misalnya ya nak ya gitu ya, good governance itu tidak diterapkan, maka akan memunculkan ketimpangan, lalu ketergantungan dan ketidakadilan dan yang lainnya. Kira-kira begitu ya nak ya gitu ya. Jadi potensi daerah yang ada termasuk di dalamnya adalah Pantai Belimbing ya gitu ya. Pantai Belimbing itu harus diterapkan, harus menggunakan good governance dalam proses pengelolaannya ya. Kira-kira begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Sita Stini. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Di sini tadi kalian sudah dijelaskan bahwa pentingnya mengembangkan potensi daerah itu untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih strategi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota Singkawang? Bagaimana? Silakan. Kelompok Egy mau menjawab. Pertanyaannya, nah jadi peran dari pemerintah tentunya adalah membuat kebijakan. Kota Singkawang sendiri telah membuat kebijakan dengan Perda Kota Singkawang nomor 6 tahun 2013, di mana itu mengatur tentang regulasi-regulasi dan pengembangan pariwisata yang ada, sehingga nantinya pihak swasta maupun masyarakat itu dapat mengelola pariwisata yang ada berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Oke, jadi menurut kelompoknya Rizky disampaikan bahwasannya potensi itu bisa dikembangkan dengan baik. Salah satu strateginya adalah membuat kebijakan ya. Nah, membuat kebijakan itu sesuai dengan tadi ya nak ya, gitu ya. Kita sesuai dengan tadi terkait prinsip-prinsip yang ada di dalam good governance, yaitu tadi apa prinsipnya tadi nak? Masih ingat? Kepastian hukum. Ya gitu ya, harus ada yang namanya penegakan hukum, harus ada regulasi ya gitu ya, menurut kelompok dari Rizky gitu ya. Jadi prinsip-prinsip good governance diantaranya yang bisa diterapkan, yang bisa dilakukan adalah yaitu tadi gitu loh, membuat regulasi ya, regulasi itu diterapkan ya nak ya gitu ya. Penegakan hukumnya dijalankan, misalnya
ada orang yang merusak lingkungan, merusak objek wisata harus seperti apa, mengelolanya harus seperti apa. Ya, seperti itu ya nak ya, gitu ya. Jadi, supremasi hukum di dalamnya perlu ada gitu, kepastian hukum, ya, hukum yang responsif, ya, penegakan hukum yang konsisten. Lalu ada independensi, keadilan, ya, itu ya. Jadi, salah satu strategi yang dilakukan adalah bagaimana membuat kebijakan, ya nak ya, sehingga potensi daerah yang ada tadi bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah, ya. Efeknya selain meningkatkan PAD buat daerah, ya, gitu ya, lalu memberikan peluang bisnis buat swasta, ya, selain itu juga memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Seperti itu ya nak ya. Jadi prinsip good governance ya bisa diterapkan di dalam pengelolaan potensi daerah yang ada, termasuk contohnya adalah tadi di kota Singkawang. Seperti itu ya nak ya, gitu ya. Terima kasih, silakan kembali nak. Oke, terima kasih ya nak ya, gitu ya. Pertemuan kita tadi sudah dilakukan diskusi ya, gitu ya, terkait potensi apa sih yang ada di kota Singkawang. Ya gitu ya, tadi ya gitu ya, yang kelompok Rizky, Maju dan Ria serta Febri tadi dia membahas terkait potensi yang ada di kota Singkawang, yaitu pariwisata. Ya gitu ya nak ya. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah membuat satu kebijakan untuk mengatur ya pengelolaan. Nah, pembuat kebijakan itu perlu termasuk di dalamnya adalah prinsip-prinsip dari good governance, yaitu penegakan hukum. Ya gitu ya nak ya. Nah, melihat dari contoh yang sudah disampaikan tadi ya nak ya, gitu ya. Artinya ya, good governance dan potensi daerah ya, dalam pengelolaan potensi daerah itu saling berhubungan satu sama lain ya nak ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya, good governance itu harus ya diterapkan ya dalam pengelolaan potensi daerah, agar pengelolaan potensi daerah itu berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang tadi yang sudah disebutkan tadi ya, gitu ya nak ya, kita sebutkan tadi, menuju ya gitu ya pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri. Jika ya nak ya tidak diterapkan ya, maka akan muncul ketimpangan ya, ketergantungan dan ketidakadilan. Dari sini ya gitu ya, good governance itu harus ya diterapkan di dalam pengelolaan potensi daerah. Good governance tadi adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Potensi tadi apa? Sesuatu yang dapat dikembangkan atau sesuatu yang dimiliki oleh wilayah atau daerah yang dapat dikembangkan ya. Untuk mengembangkannya perlu ya, harus ya nak ya menerapkan prinsip-prinsip good governance ya. Good governance itu melibatkan 3 pihak ya nak ya, tadi ya gitu ya. Ada pemerintah itu sendiri ya dalam membuat kebijakan, lalu ada yang namanya swasta ya, dia yang bergerak di bidang apa tadi? Ekonomi ya, pergerakan di bidang ekonomi, dan masyarakat yang terlibat di antara pemerintah dan swasta. Oke nak ya, bisa dipahami nak? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya gitu ya, sudah bisa dipahami satu sama lain ya nak ya, gitu ya. Oke, terima kasih nak untuk pertemuan hari ini dan diskusinya hari ini. Bapak akhirin dengan mengucap hamdalah. Oke, kita tutup lagi dengan ice breaking lagi. Polnep mantap. Abi bravo. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Oke, nah.
Demikianlah video dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi tenaga pendidik dosen tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.